Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai sebuah kasus prestasi yang cukup besar dan menarik perhatian publik, yaitu gugatan perdata yang dilakukan oleh PT Permana Putra Mandiri terhadap Kementerian Kesehatan dan BNPB. Dengan nilai gugatan lebih dari 546 miliar terkait pengadaan alat pelindung diri atau APD pada masa awal pandemi COVID-19. Beralih ke informasi lain, Direktur Utama PT Permana Putra Mandiri Ahmad Taufik yang merupakan tersangka kasus dugaan korupsi proyek pengadaan alat perlindungan diri atau APD di Kementerian Kesehatan diperiksa oleh KPK. Ahmad Taufik tiba di gedung KPK seorang diri dan langsung menjalani pemeriksaan. Usai menjalani pemeriksaan selama 12 jam, tersangka bernafas lega karena diperkenankan pulang dan tidak ditahan penyidik. Saat dikonfirmasi awak Metro TV, tersangka tampak enggan berkomentar banyak. Tersangka meminta wartawan menanyakan langsung kepada tim penasehat hukumnya. Dirinya hanya membenarkan dicecar oleh penyidik terkait proses awal pengadaan APD. Nah, pada tanggal 20 Maret 2020, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menerbitkan surat pesanan nomor KK 02/01/60/2020 yang menyatakan bahwa gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 membutuhkan sebanyak 5 juta set APD. Surat pesanan ini ditandatangani oleh penjabat pembuat komitmen atau PPK Kemenkes bersama dengan Direktur Utama PT PPM. PT PPM kemudian memproduksi dan mengirimkan sebanyak 3.140.200 set APD kepada pemerintah yang diterima dan dibayar. Namun, sisa pesanan sebanyak 1.899.800 set APD tidak diserap oleh pemerintah tanpa ada pembatalan resmi maupun penjelasan tertulis. PT PPM pun menggugat Kemenkes dan BNPB atas dugaan uang prestasi. Gugatan ini diajukan berdasarkan pasal 1239 KUH Perdata yang mengatur bahwa setiap pihak yang tidak melaksanakan kewajiban dalam perikatan wajib mengganti kerugian yang timbul. Penggugat juga mendalilkan bahwa surat pesanan tersebut adalah untuk kontrak sah, sebagaimana diatur dalam pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Selain itu, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang atau jasa, pemerintah menyebutkan bahwa surat pesanan termasuk bentuk kontrak yang sah dalam pengadaan barang atau jasa. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menilai bahwa surat pesanan yang diterbitkan oleh Kemenkes memenuhi unsur sebagai perjanjian yang mengikat secara hukum. Kedua, PT PPM telah melaksanakan kewajibannya secara patuh, termasuk menurunkan harga dan menyelesaikan jumlah. Dan yang ketiga, kemudian dalam hal ini tergugat 1 dan 2 telah melakukan prestasi karena tidak melaksanakan bagian persyaratan yang telah disepakati, yang lain tidak menyerap sisa pesanan sebesar 1.829.800 set APD. Majelis juga menegaskan bahwa tidak ada dasar hukum atau audit secara eksplisit menyarankan pembatalan sisa kontrak. Oleh karena itu, permintaan penyerapan sisa APD maupun ganti rugi dari pihak penggugat dinyatakan beralasan. Pada akhirnya, pengadilan menyatakan bahwa tergugat 1 dan tergugat 2 telah melakukan uang prestasi. Memerintahkan tergugat menyerap sisa APD atau membayar ganti rugi sebesar 546.751.200.000. Penghukum tergugat membayar biaya penyimpanan sebesar 6.023.545.640 perak dan menjatuhkan bunga 6% per tahun atas jumlah kerugian, serta uang paksa sebesar 10 juta per hari jika tidak melaksanakan putusan. Putusan ini juga dinyatakan dapat dijalankan lebih dahulu, meskipun ada upaya hukum seperti banding atau kasasi. Nah, kasus ini dapat menjadi pembelajaran bagi kita semua. Kasus ini menjadi presiden penting dalam hukum perdata, khususnya dalam konteks pengadaan barang jasa oleh pemerintah dalam situasi darurat. Pengadilan menegaskan bahwa pertama, kontrak tetap berlaku sebagai undang-undang meskipun dalam keadaan darurat nasional. Yang kedua, pemerintah dapat digugat uang prestasi apabila melanggar isi kontrak. Dan yang ketiga, prinsip etikat baik dalam kepastian hukum harus diikuti dalam setiap hukum, termasuk antara negara dan sektor swasta. Demikian analisis singkat dari saya, Rizky Wijaya. Semoga bermanfaat dan dapat menjadi referensi bagi kita civitas akademik maupun mahasiswa hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam beraktivitas.